Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekda sekaligus sebagai asisten 3 Sekda Kabupaten Melaka, dalam hal ini sebagai Ketua 1 yang membidangi nanti seluruh kegiatan Pokja 1. Yang saya hormati Mama asisten 2 sekaligus membidangi Ketua Pokja 2 dan seluruh kegiatannya. Yang saya hormati seluruh pengurus tim penggerak PKK tingkat Kabupaten Melaka. Yang sama saya hormati ibu-ibu ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan se-Kabupaten Melaka, ibu-ibu tim penggerak PKK tingkat desa, dan seluruh pengurusnya. Selamat siang untuk kita semua. Kita patut menghaturkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan karena siang hari ini kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK pada kesempatan ini mengundang kita semua untuk hadir di pertemuan perdana di tahun 2022. Jadi kegiatan PKK ini bukan barang baru sebenarnya ya. Jadi sudah sejak Indonesia Merdeka ini PKK ini sudah ada di Indonesia ya. Jadi PKK ini adalah mitra pemerintah. Jadi organisasi wanita yang menjadi mitra kerja daripada pemerintah. Jadi kita berada di sini adalah sebagai ibu-ibu hebat yang diberi kepercayaan lebih untuk membantu mensukseskan program pemerintah termasuk visi misi daripada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Saya bersyukur karena beberapa hari yang lalu kami sudah membuat struktur organisasi tim penggerak PKK yang baru
mengikuti Perpres nomor 19 tahun 2020. Jadi dulu kalau adanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan langsung ke ketua Pokja, sekarang strukturnya untuk tingkat kabupaten itu berubah ya. Jadi ada ketua setelah wakil ketua dan setelah wakil ketua masih ada ketua 1 yang membidangi kegiatan Pokja 1, ketua 2, 3, dan 4 yang membidangi masing-masing Pokja 2, 3, dan 4. Jadi ini restrukturisasi ini kita harap akan berubah sampai dengan tingkat desa. Ya. Jadi saya harap sebelum saya datang tadi, Mama Sekda, Mama Asdua bersama sekretariat PKK di kabupaten sudah menyampaikan beberapa hal terkait program kerja yang akan kita lakukan selama tahun 2022. Tahun 2021 kemarin kita ada program-program kerja juga, tetapi di awal tahun ini banyak pengurus yang sudah diganti dengan sendirinya karena Bapak Camat dan juga Bapak-Bapak Desa banyak yang diganti, sehingga otomatis kepengurusan PKK dari kecamatan sampai dengan tingkat desa pastinya banyak yang berubah menyesuaikan. Nah, ini merupakan rapat perdana saya setelah saya menjadi tim ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten. Dulu kami langsung mengunjungi saja. Kami ingin tahu dulu di kecamatan, di desa sudah adakah struktur kepengurusannya di sana. Ya, ternyata kami keliling hampir seluruh dapil 3. Ini Mbak Agnes ada di sini, beliau yang selalu mendampingi kami di banyak tempat. Jadi banyak yang belum mempunyai struktur, belum ada kegiatan. Ya, jadi saya harapkan dengan adanya tadi kerja kelompok atau kerjasama dengan pengurus PKK tingkat kabupaten, saya harap di tingkat kecamatan dan desa sudah mempunyai gambaran apa yang mau dibuat sampai dengan akhir tahun 2022 nanti. Jadi saya berharap ini kita sudah diperkuat oleh Mama Sekda, Mama Asisten 1, 2, dan 3. Jadi saya harap apapun yang dihadapi kendalanya di desa ataupun di tingkat kecamatan, silakan berkonsultasi karena kita akan buat banyak sekali kegiatan ya. Jadi saya harapkan sepulangnya dari sini Mama Camat bersama seluruh kepengurusan tim penggerak PKK di desa mulai membentuk kepengurusannya ya, supaya tidak kosong dan kita bisa bekerja bersama-sama, sehingga dengan adanya terbentuknya kepengurusan ini kita harapkan program kerja bisa dilaksanakan dan apa yang menjadi program-program pokok kita itu kita bisa evaluasi di akhir tahun dan itu sudah kita harap berhasil. Jadi saya tidak akan menguraikan satu persatu kegiatan kita di 1 tahun ini, tapi intinya adalah bahwa semua Pokja, ya, semua ketua tim penggerak PKK, semua Pokja harap mengikuti pola kerja daripada tim penggerak PKK tingkat kabupaten. Ini sudah ada Mama Sekda, kalau ada Pokja 1 yang merasa ada hal yang kurang jelas, bisa langsung ke Mama Camat, langsung ke Mama Asat, Mama As3, dan sekaligus beliau sebagai Sekda. Jadi mungkin Mama 3, Mama Sekda sekaligus pegang 2 Pokja ini jadinya ya. Ya, sekaligus pegang 2 Pokja. Nah, di bawah ketua bidang ini masih ada ketua-ketua Pokja seperti biasa. Jadi ketua Pokja yang tahun lalu yang tergantikan hanya ketua Pokja 1 untuk tingkat kabupaten. Ya, jadi ketua Pokja 1 Ibu Maria Lurut ya. Pokja 2 ketua Pokja 2 Mama Brigita, ketua Pokja 3 Ibu Ari, ketua Pokja 4 Mama Dorga Muti.
Ya, jadi nanti ini Mama As juga kebetulan baru bergabung, jadi silakan saling koordinasi dengan ketua-ketua Pokja dan anggota Pokja untuk kita bersama-sama memantau kegiatan yang ada di desa. Jadi nanti kami akan buatkan jadwal untuk keliling ke seluruh desa. Ya, jadi di desa ini ada yang penting, yaitu jangan lupa selain kepengurusan, tolong dibentuk dasawismanya ya, supaya tujuan kita ke sana jelas mau buat apa ya. Jadi saya tidak tahu tadi seperti apa keputusannya. Saya menginginkan agar ketika saya turun ke desa itu sekaligus saya mau lihat ada kegiatan posyandu ya, kegiatan posyandu, karena di sana kita punya program utama untuk penanganan stunting. Nah, itu bisa terdeteksi di sana. Jadi saya harap supaya ibu-ibu desa mulai sekarang aktif juga di kegiatan posyandu di desa masing-masing ya. Karena satu kecamatan ada yang 1 puskesmas, ada yang 2 puskesmas. Ada yang 3 puskesmasnya? Tidak ada. Jadi rata-rata 1 atau 2 ya. Jadi saya harapkan tidak hanya kegiatan PKK yang rutin saja, tetapi juga memantau kegiatan posyandu ya, menerapkan kegiatan PHDS. Ini adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan atau terus harus dilakukan untuk pencegahan stunting. STDM itu juga bagian dari PHDS. Jadi tolong itu ditekankan pada kegiatan-kegiatan tersebut ya. Kemudian kita juga harus mensupport kegiatan dari provinsi, yaitu tentang menggalakkan masyarakat untuk mengkonsumsi marungga, menanam marungga dan mengkonsumsi marungga. Ini salah satu tumbuhan ya, suatu tanaman yang mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi dan itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi saya harap kita juga kalau bisa di setiap desa ada 1 kader desa, 1 orang kader desa di luar tenaga posyandu ya. Jadi harus ada 1 kader desa, kader PKK desa, yang itu dia kerjaannya adalah memantau, mencatat ya ibu hamil, ibu menyusui, anak baru lahir, dan perkembangan daripada anak-anak balita. Kemarin saya sudah sempat konsultasi ke provinsi bahwa kalau bisa tenaga kader desa ini, kader PKK desa, itu dibiayai dari dana desa. Jadi tolong minta Bapak desa atau di sini ada sekaligus sebagai ibu desa ya, mohon supaya sisihkan sedikit lagi dana untuk kader desanya, kader PKK desa, untuk membantu kita mempercepat pemantauan, pencatatan bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi ketika kita ada permintaan dari provinsi misalnya, desa Lek Merah, mana ibu-ibu desanya ada tidak? Tidak ada. Mama Camat Rimhat mana? Mama Camat catat dulu, ibu desanya tidak ada itu. Desa Nanin, ibu desa Nanin tidak ada. Mama Camat Rimhat catat lagi 1. Desa Besikama ada utusannya? Ya baik. Jadi tolong dipersiapkan 1 orang kader PKK desa. Ini kita sangat perlu untuk memantau, mencatat ya semua ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, anak-anak bayi dan balita yang ada di desa tersebut. Sehingga ketika saya minta informasi tentang berapa jumlah ibu hamil di desa Besikama misalnya, ini sudah harus ada jawaban. Tidak usah cari kader posyandu lagi karena kita sudah ada kader kesehatan. Ya, jadi dihimbau seperti itu. Tahun lalu memang kita dapat jatah dari Dinas PMD provinsi
untuk pembentukan kader desa, tetapi ternyata tidak ada pembiayaan karena refocusing COVID ya. Jadi itu sudah kita anggap sudah selesai. Tolong mama-mama desa dengan bantuan mama camat, tolong ditetapkan atau ditunjuk satu orang untuk menjadi kader PKK desa yang pembiayaannya diperoleh dari dana desa. Ya. Kasihlah insentif berapa untuk pengganti uang bensin dan capeknya ya, karena dia bekerja. Ini penting untuk program penanganan stunting. Nah, kemudian jangan lupa hatinya PKK ya, hatinya PKK. Jadi tidak boleh lupa. Jadi ini ada satu program nanti selain kita menanam marungga. Jadi Mama Sekda kami minta supaya setiap halaman rumah harus berisi bunga bougainville. Ya, ini usul dari Ketua Pokja 4 waktu itu, supaya kalau bisa Melaka juga menjadi Kabupaten Melaka Kota Bougainville misalnya ya, jadi seperti itu. Jadi saya lihat memang bagus, bougainville ini cocok untuk tempat kita karena dia tidak kenal musim berbunganya ya, apalagi makin terik mataharinya dia makin tahan ya. Jadi saya minta nanti ini menjadi bukan program unggulan ya, tetapi ke depan saya harap ini menjadi program unggulan, karena salah satu hatinya PKK kan halamannya harus indah ya. Selain ada toganya, selain ada dapur hidupnya, selain ada tanaman obat apotek hidup ya, kalau bisa hatinya itu diisi juga dengan tanaman hias ya. Jadi saya kemarin tahun lalu itu berangkat ke kunjungan ke desa-desa itu, saya lihat, saya terus terang ya, saya menghargai sekali ibu-ibu yang ada di dapur 3. Di sana air susah ya, air susah benar, tetapi mereka punya tanaman subur-subur ya. Saya sangat bangga, saya senang, jadi saya apresiasi ibu-ibu desa waktu itu ya. Daun subnya subur-subur, daun bawang prainya gemuk-gemuk ya, tetapi saya turun di Vehan kurus-kurus, makan tidak ada ya. Jadi ini tolong yang kita di Vehan jangan mau kalah dengan orang di bawah sana. Air tidak ada tetapi tanamannya subur-subur, hijau-hijau ya. Kita di Vehan air banyak, limpah-limpah, tetapi tidak ada tanaman. Halaman rumah kosong ya. Kita lebih senang duduk ngerumpi, duduk ngobrol ya. Baik, jadi ini himbauan saya untuk kita semua. Yang memberi contoh siapa kepada masyarakat? Ya kita, yang dipercaya lebih ini ya, ibu-ibu desa, ibu-ibu camat, pengurus PKK. Hias dulu rumahnya ya, tanam dulu pohon-pohon di rumahnya supaya teduh, baru kita bisa menginstruksikan atau memerintah kepada masyarakat kita untuk berbuat apa yang kita mau. Nanti jangan sampai kita tidak tanam di rumah, kita minta supaya tanam bougainville di rumah, tahu-tahu kita sendiri tidak melakukan. Nanti dia bilang kayak mama desa saja, rumahnya jorok, rumahnya tidak ada bunga. Kenapa suruh saya tanam bougainville? Kenapa suruh saya tanam marungga? Ya, jadi kita harapkan nanti setiap keluarga di seluruh Melaka dengan bantuan seluruh pengurus PKK dari kabupaten sampai dalam desa, kita menanam marungga 20 pohon satu keluarga. Tidak susah tanam ya. Marungga ini di satu batang lain itu hari kuda, apalagi udah mulai langsung tumbuh dia, modis dia ya. Dan ini sumber makanan yang sangat bergizi. Coba ibu-ibu masak sup ayam atau sup ikan, kan bening dia, tetapi ketika kita tambahkan daun marungga, dia jadi seperti ada susu ya, karena itu kandungan zat gizinya dia itu 5 kali lebih banyak daripada 1 gelas susu ya. Jadi ini luar biasa.
Kita sudah dikasih alam yang subur, dikasih air yang melimpah ya, kecuali di bawah ya. Kita bisa berbuat sesuatu untuk itu ya. Kasihlah contoh untuk masyarakat kita. Jadi saya harap 3 bulan lagi saya keliling-keliling merubah Sutumbu ya. Bisa kok? Ya. Jadi saya harap kita bisa bersama-sama masyarakat kita. Kita coba berbuat sesuatu yang lebih. Kemarin saya dengar pidato dari Bapak Gubernur beberapa 2 minggu yang lalu ya di Yokuveu. Jadi beliau bilang marungga yang kalau panennya berlimpah bisa dijual ke PKK nanti ya. Mentahnya dia sekilo 5.000. Lumayan kalau banyak ya. Jadi ini yang kita harapkan, mudah-mudahan nanti kita bisa buat dapur marungga di Kabupaten Malaka ya. Ini cita-cita saya mudah-mudahan tercapai ya. Jadi saya tidak akan memperpanjang lebar lagi. Sekali lagi saya himbau kerjasama dari kita semua. Mama-mama desa yang tidak ada nanti tolong dicatat supaya datang bertemu saya di rumah jabatan di WLU. Saya cari nanti semuanya. Saya harap ada daftar hadir sekarang, jadi saya tahu siapa yang tidak hadir ini ya. Jadi ingat, oh ya saya mau tambah lagi sedikit. Ini yang hadir ini istri kepala desa, istri camat ya, dan istri pejabat di Malaka. Ada yang kepala desanya langsung ibu-ibu? Ada, ya. Jadi itu ibu hebat itu, merangkap, ya. Ada, jadi kebanyakan kita semua ini istri pejabat ya? Ya. Jadi saya minta tolong. Ini ada satu hal di luar program kita, tapi sebenarnya ini menyangkut kewajiban kita sebagai istri daripada pejabat ya. Ini ada Mama Sekda, ada Mama Asisten 2. Ibu Wakil mohon maaf ya, Ibu Wakil tidak bisa hadir kesempatan ini karena beliau sedang mendampingi Pak Wakil keluar daerah ya. Jadi sudah menyampaikan kemarin bahwa memang tidak bisa hadir. Lain kali pasti beliau akan hadir. Jadi saya minta tolong kita sebagai orang yang dicontohi, kita diberi tanggung jawab lebih untuk mendampingi suami. Ya, jadi kalau bisa kita juga menjadi contoh ya bagi masyarakat kita. Tidak usah contoh yang terlalu hebat ya. Buatlah sesuatu di rumah ya. Menyiapkan makanan, kalau memang tidak bisa, paling tidak menginstruksikan kepada yang menyiapkan makanan untuk menyiapkan makanan dengan yang baik dan sehat kepada suami dan anak-anak. Itu sudah contoh kecil. Jadi ketika ibu-ibu pakai omong di luar ke masyarakat percaya, ya kan, bahwa oh ibu desa biasa dia dari itu di rumah kain dia. Jadi itu mas semua kalau dia kasih ke waktu ya, kayak skala ya. Cara kita berpakaian, ya, cara kita menerima tamu, cara kita menyampaikan program ataupun menyampaikan bercakap-cakap dengan orang lain, ya, ini juga harus kita atur supaya berbahasa yang sopan, karena ini kita menjadi contoh, ya kan? Jadi saya harapkan supaya benar-benar kita mendukung para suami ya untuk bekerja dengan benar untuk rakyat Malaka ya. Jadi jangan karena sudah jadi kepala desa, jangan karena sudah jadi camat, jangan karena sudah jadi ibu bupati, kita boleh seenak-enaknya, semena-mena kepada masyarakat kita. Apa yang menjadi hak masyarakat, kasih kepada masyarakat ya. Jangan diambil, karena Tuhan itu sudah kasih porsinya ya. Mama camat, mama desa, saya sebagai mama bupati, mama sekda, mama as2, ini kita sudah dikasih porsi oleh pemerintah ya. Yang menjadi hak rakyat, kasihlah untuk rakyat supaya mereka menikmati. Tolong ingatkan bapak-bapak ya, karena kan kalau mama-mama yang bisik kepada bapak-bapak itu lebih ampuh ya dibandingkan dengan pembisik yang lain. Saya mengalami itu ya. Nah, jadi tolong kita bersama-sama membina masyarakat kita untuk berkembang, maju menjadi Malaka yang lebih sejahtera. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih untuk kedatangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur yang berlimpah kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami, menjaga kami, dan menghantar kami untuk datang ke tempat ini, sehingga tiba dalam keadaan baik dan sehat. Ya Bapa dalam surga, dalam pertemuan rapat perdana ini, dari awal hingga akhir tadi, sudah banyak hal yang kami dengarkan menyangkut dengan program PKK di Kabupaten Malaka ini. Kiranya Terima kasih. Sekretariat Pokja 1234 dan juga kita sudah mendengar arahan dari Ibu Ketua. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kami buka 2 termin. Sesi pertama itu 5 orang, sesi kedua 3 orang. Jadi mohon izin langsung bagi pemaparan tadi yang belum jelas atau mungkin ada masalah-masalah lain yang ada di desa. Hari ini kita bertemu dengan Ibu Ketua. Silakan mengajukan tangan, nama, dan menyampaikan masalah atau mungkin hal-hal yang tadi disampaikan belum jelas. Saya persilakan. Nama saya Lilotina Ado. Singkat saja karena tadi sudah perkenalan, saya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wehale. Di sini sesuai yang mohon maaf, sesuai arahan pembuka dari Ibu Sekretaris bahwa ada 6 buku wajib. Tapi tadi yang saya dengar itu baru dijelaskan 4 buku wajib, 2-nya belum. Di sini mungkin kalau kami sebagai ketua tim penggerak PKK yang lama mungkin kami sudah tahu, tapi mungkin teman-teman yang baru mungkin ada yang belum tahu. Di situ ada ditambahkan lagi buku notulen dan buku agenda surat masuk dan keluar. Yang berikut arahan dari tim penggerak PKK dari Desa Wali sudah menyampaikan 2 pertanyaan. Nah itu untuk buku-bukunya nanti saya minta tolong Mama Eke untuk menjelaskan sebagai sekretaris. Kemudian yang mau saya jelaskan panjang lebar itu adalah tentang tim atau kader PKK desa. Ya ini ceritanya panjang. Jadi tahun lalu begitu kami dilantik bulan April, ada surat permintaan untuk menunjuk 1 orang di setiap desa untuk jadi kader PKK desa. Kepada yang ditunjuk diminta untuk membuka rekening di Bank BPD. Kemudian kita ajukan nama melalui tim penggerak PKK Kabupaten. Terkumpullah 127, tidak sampai 127, sekitar 114 orang ya yang terpilih dari setiap desa, karena ada beberapa kader yang masih dipertahankan menggunakan kader yang lama yang tahun 2020. Kemudian keluarnya SK dari Dinas PMD Provinsi NTT 127 orang untuk 127 desa. Mereka diberikan SK dengan janji mendapatkan insentif 350.000 per triwulan. Kegiatan berjalan pada trimester 2 dari provinsi minta laporan. Saya kejar Ibu Camat dong semua waktu itu. Ini Ibu Camat yang lama masih ada beberapa ini, ya. Jadi kita minta cepat, tolong kasih kami laporan karena dari PMD provinsi minta. Nah setelah minta kami menagih, kewajiban sudah dilakukan, mana haknya kader kami.
Yang keluar apa? Surat SK pemberhentian kader. Yang pusing siapa? Saya yang pusing karena saya yang dikejar, saya yang rekrut waktu itu, ya. Sampai di grup semua pada meramai, kalau gitu tidak keluarkan uang 50 atau 100 ribu untuk buka rekening di BPD. Jauh-jauh datang dari desa, buka rekening, akhirnya sudah dapat uang, malah pergi kerja sudah, uang tidak dapat. Jadi saya yang dapat omelan. Saya WA ke Ibu Gubernur, tolong kasih saya solusi karena ini saya berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya yang rekrut, saya yang ditagih, ya. Akhirnya Ibu Gub juga tidak bisa mengambil keputusan, menunggu konfirmasi dengan PMD Provinsi. Kemudian seorang anggota DPR kita, Pak Robert Keberan, beliau mengambil inisiatif untuk konsultasi ke Kupang. Jawabannya adalah dana kita terkena refocusing untuk COVID. Jadi tidak bisa apa-apa. Saya kecewa juga, saya bilang kenapa keluarkan SK ya. Ya jadi minggu yang lalu saya bertemu Pak Kadis PMD Provinsi. Beliau sebagai penjabat Bupati tahun 2021 yang lalu. Saya bilang, Pak Kadis, tolong saya dulu, ini saya punya orang-orang pagi-pagi saya terus, saya pakai apa bayar ini karena PKK tidak ada uang. Dia bilang, Ibu Bupati, mohon maaf, itu kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi dana kita terkena refocusing COVID. Kemudian beliau sarankan kalau bisa nanti kader kesehatan, kader desa PKK itu ambil biayanya dari dana desa. Karena memang saya ikut webinar 2 atau 3 minggu yang lalu, 40% dana desa itu harus diperuntukkan untuk penanganan pencegahan stunting. Ya, nah ini kader desa menjadi salah satunya. Ya, jadi Ibu Desa Wahyu, tolong sampaikan kepada Bapak Desa bahwa ini sudah ada instruksi untuk penggunaan dana desa untuk kader desa. Karena ini kita harapkan kader PKK desa ini menjadi ujung tombak daripada PKK untuk penanganan dan pencegahan stunting. Jadi tidak ada alasan, tidak ada uang untuk kader desa. Insentifnya murah aja, 350.000 per 1 triwulan. Ya, jadi kan hanya satu orang. Saya kira 1.050.000, 1.350.000, 1.400.000 ya, 1 tahun. Saya kira itu masih bisa di-cover. Ya, jadi saya minta tolong kepada Ibu Camat, Ibu Desa, tolong sampaikan ke Pak Camat dan Pak Desa untuk mengcover insentif untuk kader desa. Silakan sekarang ditentukan kader baru, karena SK-nya juga dari SK kepala desa saja, tidak usah dari PMD provinsi lagi, ya. Ya terus terang saya trauma ngomong soal kader desa ini karena saya ditagih bayar 1.400.000 kali 127 desa, dari mana saya dapat uangnya ya. Tapi kemarin seizin Bapak Bupati kita sudah mengambil kebijakan untuk membayar 1 triliun untuk seluruh kader kesehatan desa. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Ibu Desa? Baik. Kader yang di SK-kan provinsi. Tapi itu sudah, tadi sudah Mama Bupati sudah jawab, jadi saya lewatkan saja. Untuk kader PKK yang pemantau untuk ini ibu hamil, bayi balita, sama gizi buruk, kebetulan ini bukan anggaran baru lagi Mama. Kami punya anggaran tersendiri untuk KPM, istilahnya KPM, itu dia khusus untuk ini pendata ibu hamil, bayi balita, anak PAUD, pokoknya beberapa sasaran itu sudah ada petugasnya. Jadi anggaran itu sudah ada. Jadi saya rasa kalau mau tambah lagi anggaran untuk ini kader baru, saya rasa tidak perlu. Kalau untuk desa saya sudah ada kadernya. Dan ini
anggarannya juga sudah ada. Kebetulan saya sendiri yang ini penanggung jawab anggaran, jadi sudah pasti ada dan tidak perlu ada penambahan lagi. Terima kasih, Mama. Mungkin sudah punya anggarannya, sudah menganggarkan ya di anggaran dana desanya. Kalau yang sudah ada silakan dilanjutkan ya. Yang belum ada tolong diadakan karena itu penting ya. Ya jadi ini tidak menjadi masalah. Maksud saya kader desa, kader PKK desa harus tetap ada. Kalau yang sudah ada silakan lanjut. Kalau yang belum ada, adakan dan anggarkan, eksekusi dan pantau kinerjanya dia. Ya, jadi itu saja. Baik. Ketua TPPKK Desa Barada. Ini saya berbicara tentang KB, keluarga berencana itu. Saya dengar bahwa sekarang itu KB untuk laki-laki juga. Jadi kami di desa kami belum ada untuk laki-laki, mengingat karena ada ibu-ibu tertentu yang sakit-sakitan, sedangkan bapaknya sehat. Kalau bisa terapkan KB untuk laki-laki itu di desa kami, yaitu Desa Barada. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, selama ini KPM, kader PKK yang diambil ada di Desa Sanleo, itu kami ambil dari kader Posyandu. Apa bisa atau tidak itu? Terima kasih. Agung Bunda Mariana Boko, asal Desa Meotrui. Saya hanya ingin menambahkan pertanyaan teman saya tadi. Sebenarnya kader Posyandu itu 7, kader Posyandu 5, kader PKK 1, kader KB 1. Terus saya mau memberitahukan kalau bisa tolong kasih kami buku panduan, karena di desa kami jujur saja PKK tidak berjalan dari pemimpin yang dahulu-dahulu sampai sekarang juga tidak berjalan. Terima kasih. Nama saya Teresia Restiana Barera, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Malaka Barat. Saya ini bukan pertanyaan, tapi menyambut program Pokja 2, itu pendidikan dan keterampilan. Khususnya karena basic saya adalah guru PAUD, pengelola PAUD juga. Jadi saya menyambut ini tentang meningkatkan jumlah dan mutu kader melalui pengadaan pelatihan-pelatihan. Tadi sudah dijelaskan oleh Oma, akan ada pelatihan-pelatihan untuk para tutor PAUD. Itu kami mohon jadwalnya, karena kami sangat menanti ini. Karena kebanyakan tutor-tutor PAUD di Kabupaten Malaka ini belum ada, bahkan tidak semua sudah pernah ikut pelatihan untuk tutor PAUD. Terima kasih, Bu. Yang pertama, Ibu Desa Barada ini memang dia memperjuangkan hak perempuan. Minta supaya kalau bisa bapak-bapak yang KB, jangan ibu-ibu saja. Ya, ini sebenarnya KB untuk orang laki-laki ini ada. Ini Mama Dorothea mungkin lebih bisa menjelaskan tentang KB untuk laki-laki. Mungkin saya minta tolong Mama Dorothea, karena beliau ahlinya. Ya. Behali ada dari Sanleo. Jadi KB ini sebetulnya untuk laki-laki perempuan. Dari dulu itu hanya laki-laki waktu zamannya saya masih aktif, ibu-ibu tidak mau ini suaminya ikut KB. Nanti pakai selingkuh katanya. Tapi kalau dari Desa Barada mau supaya ini laki-laki juga ikut KB, memang itu program. Iya, ada 2 cara atau berapa cara kakak sekarang, yaitu pakai kondom dengan yang operasi itu vaksektomi. Ya, tapi tentu semuanya itu kalau vaksektomi itu pasti didahului dengan pemeriksaan. Kalau kondom itu cara untuk memakainya itu kita harus mata berhadapan. Kalau kita menjelaskan di sini salah. Jadi kalau ibu-ibu yang menyuluh itu jangan. Karena dulu pernah terjadi
ibu muti amaruka amia anla asita kondo memberain kabu kiketian. Ya. Karena menjelaskannya itu saya tidak bisa membahaskan. Tapi waktu itu saya pakai jari. Saya pakai jari begini baru kasih masuk kondom baru ini. Dan itu yang salah. Jadi kita menjelaskan itu kita sebagai penyuluh. Jadi ada mama yang tadi minta buku itu saya pikir itu betul sekali sebenarnya belajar. Nah, jadi buku-buku itu kalau zamannya saya itu terlalu banyak buku tentang penyuluhan KB. Kalau ibu-ibu yang tadi senang supaya buku-buku ada tuh, tolong ke puskesmas. Kalau di puskesmas tidak ada, di dinas kesehatan bagian PKM, iya, atau di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di situ buku-buku banyak. Jadi kita menjelaskan KB itu hati-hati. Dulu saya dikejar karena pasang KB, pasang AUD. Kebetulan itu waktu itu saya punya suami menjabat sebagai kepala desa. Karena saya dikejar, jadi tua-tua adat minta supaya denda. Tapi saya tidak menerima karena itu mungkin saya punya penyuluhan atau satu motivasi belum dimengerti. Jadi namanya penyuluhan motivasi itu adik-adik, anak-anak atau cucu-cucu butuh kesabaran dan terus-menerus. Yang tadi saya sudah omong, yang mau melaksanakan kegiatan Pokja 4 itu harus omong banyak dan mencontoh diri lebih dulu. Kalau kita tidak ikut KB, kita omong untuk orang lain pasti menuai masalah. Jadi untuk KB laki-laki itu ibu ada programnya. Kalau mama mau ini lebih konsultasi banyak di puskesmas di sana, puskesmas Sarina, dekat lebih dekat. Tapi ibu berdomisili di sini, datanglah ke Ibu Desa Wehali. Di situ Ibu Desa akan menjelaskan detail. Tanpa numai tekes, harus nunulalah. Iya. Kalau operasi, oke, senang bawa saja ke rumah sakit atau ke petugas lapangan KB. Dia akan membawa suami kamu ke dokter untuk periksa dan ditentukan jadwal untuk operasi. Dan tentu ada syaratnya. Dulu operasi ini hari, bulan depan dia hamil. Itu karena ada diet-dietnya. Setelah operasi ada syarat-syarat untuk tidak berkumpul. Tapi dek balas dan pulang tolong hamil. Dan itu mereka bilang gagal. Dan itu mungkin kembali kepada motivasi kita yang belum dimengerti, belum diterima. Jadi mungkin sepunya penjelasan hari ini, mudah-mudahan